wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya kembali hadir dengan ide desain hunian 4 lantai, 2 kamar tidur, 3 kamar mandi di lahan dengan ukuran 4x10 meter. Jadi desain kali ini berdasarkan request dari salah satu komentar, yaitu dari Leonardi. Jadi dia ingin membangun sebuah hunian di lahan dengan ukuran 4x10 meter, 4 lantai dengan rincian untuk lantai 1 itu ada carport, ada ruang tamu, ada kamar mandi. Kemudian untuk lantai 2 ada kamar mandi, kemudian ruang keluarga, dapur, ada kamar tidur, ada balkon, kemudian ada minibarnya juga. Kemudian lantai 3 ada gudang, ada laundry, kamar mandi, kemudian kamar tidur, balkon. Untuk lantai 4 itu kebutuhan misalnya tendon air dan kebutuhan lainnya berdasarkan request. Oke. Untuk kalian yang sudah request, mohon untuk bersabar. Oke. Sebelum kita lanjut dengan videonya, nonton video sampai selesai, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel ini. Oke, penasaran rasanya seperti apa? Langsung saja kita lihat denanya. Oke, jadi ini dena lantai 1. Oke, jadi berdasarkan requestnya di lantai 1 terdapat carport, kemudian ruang tamu, plus ada kamar mandinya. Jadi untuk area carport ini secara keseluruhan dengan itu ukuran 5x4 meter, kemudian masuk ke ruang tamu dengan ukuran 3,10x3,75. Kemudian ada kamar mandi dengan ukuran 1,25x1,85. Untuk lebar tangga itu 0,9 meter atau 90 cm. Jadi di area di bawah tangga ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan atau fungsi-fungsi lainnya yang dibutuhkan. Kemudian kita lanjut ke lantai 2, lantai berikutnya. Oke, ini lantai 2. Jadi ruang pertama yang kita temukan setelah naik ke lantai 2 itu kamar mandi dengan ukuran 1,25x1,85. Kemudian ada ruang keluarga itu dengan ukuran 3,10x3,75. Kemudian lanjut, ini dapur dengan ukuran 2,25x4 meter. Kemudian antara dapur dengan ruang keluarga itu terdapat minibar di sini. Kemudian kamar tidur yang pertama ini dengan ukuran 2,75x2,85. Plus ada balkon. Sebenarnya untuk lantai 2 berdasarkan request tidak terdapat balkon untuk lantai 2, tapi karena pertimbangan di lantai 2 terdapat ruang keluarga, dapur di mana aktivitas paling banyak dilakukan. Jadi saya berinisiatif untuk menempatkan satu balkon berfungsi untuk memasukkan cahaya dan penghawaan ke dalam ruang. Ini ukuran balkonnya 1,20x1,15 meter. Jadi fungsinya selain sebagai balkon juga untuk pencahayaan sekaligus penghawaan. Kemudian untuk kamar tidur ini juga terdapat balkon. Jadi jendela untuk kamar tidur pertama itu selain sebagai jendela juga berfungsi sebagai balkon. Jadi ketika jendelanya dibuka seperti ini, itu fungsinya beralih sebagai balkon. Lebih seperti ini. Jadi kamar tidur yang pertama memiliki balkonnya sendiri. Selanjutnya kita ke lantai 3. Oke, jadi ruang-ruang di lantai 3.
3 seperti ini. Jadi ruang yang pertama ketika naik ke lantai 3 itu adalah gudang. Itu dengan ukuran 1,85 kali 1,75. Selanjutnya ruang berikutnya itu ruang laundry dengan ukuran 1,85 kali 2 meter. Kemudian lanjut, itu ada kamar mandi itu dengan ukuran 1,25 kali 2,15 meter. Kemudian sedikit berbelok ke arah kanan, itu di ujung terdapat area penyimpanan ini dengan lebar 1,85. Kemudian masuk ke ruang atau kamar tidur utama, ini ukurannya 2,75 kali 4 meter plus area penyimpanannya 1,25 kali 1,85. Kemudian untuk kamar tidur yang kedua atau kamar tidur utama terdapat balkonnya sendiri, itu dengan ukuran 1 kali 4 meter. Jadi dari dua kamar, kedua-duanya memiliki balkonnya sendiri. Perbedaannya untuk balkon di lantai 3 itu hanya bisa diakses melalui kamar tidur utama, sementara untuk balkon di lantai 2 itu bisa diakses dari ruang keluarga ataupun area dapur. Oke, kurang lebih seperti itu ruang-ruang yang ada di lantai 3. Kita lanjut ke lantai yang terakhir atau rooftopnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi ini area rooftopnya. Jadi di rooftop ini saya menempatkan atau saya fungsikan sebagai tempat penyimpanan tendon air dan fungsi-fungsi lainnya. Kemudian di atas juga ada hijauan seperti ini. Selanjutnya ada fungsi-fungsi lain, misalnya ini bisa difungsikan sebagai area berkumpul keluarga ataupun kerabat, atau bisa jadi difungsikan sebagai tempat untuk ada kegiatan-kegiatan keluarga, misalnya bisa difungsikan di lantai 4 atau di rooftop ini. Oke, jadi aksesnya dari lantai bawah seperti ini. Oke. Oke, jadi ini tampak dari arah depan bangunan. Kemudian tampak sampingnya, tampak belakang. Jadi samping, kiri, kanan, kemudian belakang itu tidak terdapat bukaan sama sekali, karena itu sudah lahan milik orang. Samping, kiri, kanan, dan belakang sudah terdapat bangunan, jadi tidak bisa atau tidak dibolehkan untuk menempatkan bukaan ke arah samping maupun belakang. Jadi untuk penghawaan atau bukaan sumber pencahayaan kita manfaatkan dari arah depan maupun dari atas bangunan. Oke, kurang lebih seperti ini desainnya. Untuk yang sudah request Leonardi, semoga sesuai dengan keinginannya. Jika ada koreksi bisa dicantumkan di komentar. Untuk kalian yang nonton video kali ini, jika kalian suka dengan desainnya, silahkan like video ini, atau kalian juga bisa request desain hunian. Cukup dengan cantumkan ukuran lahan maupun ukuran bangunannya, kemudian juga sertakan dengan kebutuhan ruangnya apa-apa saja. Oke, sekedar untuk mengingatkan, untuk yang request dimohon untuk lebih spesifik dalam memberikan keterangan
requestnya, misalnya ukuran lahan, kemudian kebutuhan ruangnya, kemudian keadaan lingkungan sekitar lahannya. Karena itu bertujuan untuk memudahkan dalam proses atau pertimbangan-pertimbangan dibutuhkan dalam proses perancangan huniannya. Oke, sekian desain kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian aktifkan notifikasi agar kalian tetap update dengan video desain berikutnya. Oke, sekian, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.